Itel P65 muncul sebagai salah satu ponsel anggaran yang paling dibicarakan sejak peluncurannya. Menyasar pengguna yang ingin performa wajar, layar halus, dan daya tahan baterai tanpa menguras kantong, P65 berusaha membawa fitur-fitur yang biasa ditemui pada ponsel kelas menengah ke segmen harga yang jauh lebih ramah. Dalam review ini, saya membedah desain, layar, performa, kamera, baterai, dan pengalaman penggunaan sehari-hari untuk membantu Anda memutuskan apakah ponsel ini layak dibeli. Desain dan build, gaya cyber yang berani. Itel P65 tampil dengan bahasa desain yang berani. Bodi bergaya cyber atau mecha, dengan pilihan warna seperti cyber titanium dan cyber blaze yang menonjolkan aksen futuristik. Bobot dan dimensi ponsel terasa seimbang untuk layar 6,7 inci, cukup ringan untuk penggunaan satu tangan bagi kebanyakan orang. Dan finishing belakangnya memberi kesan premium dibandingkan harganya. Bekalan tombol fisik dan sensor sidik jari di samping menambah unsur ergonomis yang nyaman saat digenggam. Layar 6,7 inci 120Hz yang mulus di kelasnya. Salah satu jualan utama P65 adalah layar IPS LCD 6,7 inci dengan refresh rate 120Hz. Di segmen harga rendah, menghadirkan 120Hz adalah langkah yang jarang dan terasa signifikan. Animasi antar muka dan scrolling lebih halus, pengalaman gaming ringan jadi lebih nyaman, dan memberi impresi responsif saat dipakai sehari-hari. Resolusi tetap HD+, 720x1600, jadi ketajaman tidak setajam ponsel Full HD, namun pada jarak pandang normal hasilnya masih memadai untuk menonton video dan membaca teks. Jika Anda peduli ketajaman piksel untuk teks kecil atau foto detail, ini bukan yang terbaik. Tapi untuk pengalaman visual yang terasa cepat, P65 berhasil. Performa, Unisoc T615 cukup untuk tugas sehari-hari. Di sektor otak perangkat, P65 memakai chipset Unisoc T615, prosesor octa-core, yang dipadu varian RAM dan ROM hingga konfigurasi besar seperti 8GB plus 128 atau 256GB pada beberapa pasar. Konfigurasi ini memberikan respon yang layak untuk multitasking ringan, media sosial, browsing, dan gaming kasual. Untuk game berat di setelan grafis tinggi, Anda sebaiknya menurunkan pengaturan agar frame rate stabil. Namun bagi mayoritas pengguna yang butuh ponsel sehari-hari yang lancar, chat, streaming, dan navigasi, kombinasi T615 plus RAM besar terasa memuaskan di kisaran harganya. Kamera, 50MP utama yang fungsional. Itel membekali P65 dengan kamera utama 50MP ditambah sensor depth kecil. Sebuah konfigurasi yang fokus pada foto dasar. Di kondisi cahaya baik, kamera utama mampu menangkap detail yang layak untuk diunggah ke media sosial. Tones cenderung natural namun tidak seagresif ponsel premium dalam melakukan sharpening. Fitur seperti HDR dan dukungan perekaman 1080p 30fps tersedia, tetapi jangan harap hasil ultrawide atau zoom optik karena modulnya terbatas. Kamera depan 8MP cukup untuk swafoto standar dan panggilan video. Singkatnya, kamera P65 memenuhi kebutuhan dokumentasi harian, bukan untuk fotografi serius. Baterai dan pengisian daya tahan sebagai prioritas. Satu aspek yang kerap dipuji pada P65 adalah daya tahan baterainya. Itel mempromosikan kapasitas besar, berbagai laporan menyebutkan 5000 mAh pada halaman resmi, tetapi beberapa review pasar lokal juga menyebut ada varian dengan angka berbeda. Sumber resmi Itel menunjukkan 5000 mAh untuk spesifikasi global dan Indonesia. Perangkat lunak dan fitur tambahan. P65 datang dengan Itel OS berbasis Android. Varian berbeda di beberapa negara. Ada laporan Android 14 atau Itel OS 14 pada beberapa listing. Interface menyediakan kustomisasi dasar yang memudahkan pemula, plus fitur-fitur tambahan seperti Gyro Hardware yang berguna untuk game, dan pada beberapa versi fitur bypass charging yang memungkinkan ponsel dipakai intensif saat pengisian tanpa overheat berlebih. Konektivitas juga lengkap untuk kelasnya, Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.0, bahkan NFC pada beberapa pasar. Tapi pembaruan OS dan dukungan jangka panjang biasanya tidak sekuat merek besar, jadi perhatikan kebijakan update Itel di negara Anda jika itu penting. Kelebihan dan kekurangan ringkas. Kelebihan, layar 120Hz di harga terjangkau, konfigurasi RAM dan ROM besar, desain menarik, kamera utama 50MP yang fungsional, dan daya tahan baterai yang baik. Kekurangan, resolusi layar masih HD+, kualitas speaker mono, tidak ada modul kamera ultrawide atau tele untuk fleksibilitas foto, serta ketergantungan pada SoC kelas entry untuk tugas berat. Untuk siapa ponsel ini cocok? Itel P65 paling cocok untuk pengguna yang mencari smartphone dengan nilai tinggi, layar halus,
daya tahan baterai dan memori besar tanpa harus membayar mahal. Pelajar, pengguna media sosial atau siapapun yang ingin ponsel gaming ringan dan konsumsi media yang nyaman akan mendapat banyak dari P65. Namun jika Anda fotografer mobile serius atau pengguna yang menuntut performa gaming tinggi, ada pilihan lain di segmen mid-range yang lebih cocok. Kesimpulan, secara keseluruhan, itel P65 adalah bukti bahwa ponsel entry level kini mampu menawarkan fitur yang dulu hanya ada di kelas menengah. Refresh rate 120Hz, kamera 50 megapiksel, opsi RAM dan ROM besar, dan daya tahan baterai yang solid. P65 tidak sempurna, ada kompromi dalam resolusi layar dan kemampuan kamera. Tapi untuk harganya, ponsel ini layak dipertimbangkan sebagai pilihan rasional dan bernilai tinggi. Jika anggaran Anda terbatas namun ingin pengalaman penggunaan yang terasa lebih premium, P65 memberikan banyak hal yang menarik.